Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Kiai Haji Rahmat Labib fi kitabihil al-Mukhtar fi usul al-fiqh wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-mahkum alaihi ta'rifuhu. Al-mahkum alaihi wa syakhs alladhi ta'allaqa hukmu syar'i bi fi'lihi wa yusamma bil mukallafi. Mahkum alaih itu adalah orang yang dia itu berkaitan dengan hukum syara'. Alladzi ta'allaqa hukma syar'i bi fi'lihi. Jadi berkaitan dengan hukum syara', berkaitan dengan perbuatannya. Disebut juga mukallaf. Jadi istilah dari mahkum alaih yang dihukumi atasnya itu adalah mukallaf. Ya, isim maf'ul dari kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun, artinya yang dikenai beban hukum. Fal mukallafu huwa syakhsul ladzi tawajjaha ilaihil khitabu. Maka kesimpulannya mukallaf adalah orang yang ya tawajjaha, menjadi arah tujuan dari khitab, seruan. Jadi orang yang dituju oleh khitab atau seruan itu disebut mukallaf. Al-mukallafuna bil ahkam. Al-mukallafuna bil ahkami min haitsul khitabu hum jami'un nasi la farqa bainal muslimina wal kuffari. Mukallaf yang dibebani dengan hukum-hukum dari sisi khitab, dari sisi seruan, maka semua manusia itu adalah mukallaf. Tidak ada bedanya antara muslim maupun orang kafir. Jadi sama-sama mukallaf, sama-sama kena khitab, sama-sama kena seruan, sama-sama kena pembebanan hukum. La farqa bainal muslim wal kuffar. Orang kafir juga wajib sholat. Orang kafir juga wajib terikat syariat. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, yang diseru manusia. Fakulluhum mukhatabuna bi khitab syar'i wa mukallafuna bil hukmi syar'i. Seluruh mereka adalah mukhatabun, orang-orang yang diseru dengan seruan pembuat syariat, wa mukallafuna, dan dibebani bi hukmi syar'i, dengan hukum syara'. Wa sayu'adzibullahu al-kufara ala adamil imani wa ala adamil qiyami bil ahkami. Dan Allah akan mengadab orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak menerapkan hukum Allah. Wal adillatu ala anal kufara mukhatabuna bil ahkam syar'iyyah, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir mereka itu juga diseru dengan hukum-hukum syariah adalah berikut ini. Al-alif kana al-khitabu bir risalati amman li jami'in nas. Adalah khitab atau seruan risalah itu berlaku umum untuk seluruh manusia.
Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai penyampai kabar gembira buat orang-orang beriman dan nadhiran peringatan buat orang-orang kafir. Jadi di sini disebutkan kafatan lin-nas untuk manusia seluruhnya. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surah Al-A'raf. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad. Ini redaksinya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian jami'an semuanya. Jadi perhatikan kalimatnya, yang disuruh adalah ya ayyuhan nas, manusia. Tidak pandang dia kafir atau mukmin. Jami'an pulang ditegaskan seluruhnya. Fahadha khitabun amun li jami'in nas. Ini adalah seruan yang berlaku umum, bersifat umum untuk seluruh manusia. Li'anna kalimatan nas ammatun. Karena kata nas itu umum. Tashmulul muslimu wal kafiru, mencakup orang muslim dan orang kafir. Wa risalatul lati ja'a biha Rasulullah amatan tashmulul imana biha wa tashmulul amala bil ahkamil far'iyyati allati ja'at biha. Dan risalah yang Rasulullah datang dengannya, ya risalah itu dibawa oleh Rasulullah ammatan, itu umum, risalahnya umum, mencakup iman, ya, juga mencakup amal terhadap hukum-hukum cabang yang datang dengannya. Walam yarid ayyu dalilin yakhassisu annal muslima mukhatabun fil imani wal ahkami far'iyyati wal kafira mukhatabun fil imani faqat wa laysa fil ahkamil far'iyyah fayakunul khitabu aman wa yabqa ala umumihi. Walam yarid, dan tidak ada atau tidak datang ayyu dalilin, satu dalil pun, yakhassisu yang mengkhususkan bahwasanya kaum orang muslim itu mukhatabun, mereka diseru dalam perkara iman dan hukum cabang, sementara orang kafir mereka diseru dalam perkara iman saja, tidak pada hukum-hukum cabang. Tidak begitu, tapi umum, ya, tidak ada dalil yang takhsisnya. Fayakunul khitabu aman, maka jadilah seruan itu berlaku umum. Umum kepada yang diseru mukhatab, yakni muslim dan kafir. Umum juga objek khitabnya, maudhu'ul khitabnya, yakni perkara iman dan perkara hukum syariah. Al-amalu bil ahkam syariah. Karena dia umum dan tidak ada takhsis, maka wa yabqa ala umumihi, dia tetap dalam keumumannya. Paham tum? Jelas? Ya. Dalil kedua, kana jami'un nasi ma'murina bil ibadat. Adalah seluruh manusia mereka diperintahkan. Ma'murina jadi khobar kana. Ya, mansub. Tanda mansubnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Mereka diperintahkan untuk apa? Bil ibadat, untuk beribadah. Wal kufaru min jumlatin nas. Dan orang kafir itu termasuk dalam jumlah atau kelompok manusia. Ya, dia mengaku manusia kan, kalau ditanya orang kafir, ya dia manusia juga. Bahkan mengagung-agungkan hak asasi manusia. Berarti dia manusia. Fayakunul kufaru ma'murina bil ibadat. Karena itu berarti orang kafir juga diperintahkan untuk beribadat. Karena orang kafir itu manusia. Ini namanya logika silogisme. Ya, dalam ilmu mantik atau ilmu matematika ini namanya silogisme. Setiap manusia diseru untuk beribadah. Itu premis mayor, muqaddimatul kubro. Orang kafir manusia. Itu premis minor, muqaddimah sughra. Natijahnya, hasilnya apa? Berarti orang kafir juga diseru untuk ibadah. Jika A maka B, jika B maka C, maka A maka C. Kesimpulannya A maka C. Itu namanya silogisme, logika.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan bukan hanya kalian tapi juga orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Dengan ibadah itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Pada ayat ini yang diseru siapa? Manusia. Tidak hanya orang beriman. Seruannya apa? Ibadah. U'budu rabbakum. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan, dan untuk Allah lah atas manusia. Perhatikan sana, pada alan nas. Bukan alal mu'minin. Seruannya apa? Untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi yang diseru manusia untuk beribadah. Ibadah apa? Ibadah apa? Haji. Ini termasuk ahkamul far'iyah, hukum cabang. Tapi manusia diseru. Wa qala ta'ala ya ibadi fattaquni, wahai hambaku bertakwalah kepadaku. Qala al-amidi wal kafiru dakhilun fihi likaunihi minan nas. Jelas itu. Al-amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulul Ahkam. Ini kitab ulama mazhab Syafi'i. Orang kafir itu masuk di dalamnya karena keberadaan dia sebagai manusia. Fahadhil ayatul karimatu tukhatibun nasa wa tadullu sarihatan ala anna Allaha kallafahum bil ahkamir far'iyah fayakununa mukallifina biha. Ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini tukhatibun nasa. Ya, mereka ayat-ayat ini menyeru manusia dan menunjukkan dengan penunjukan yang sharihah, yang jelas, bahwasanya Allah membebani mereka, mentaklif mereka dengan hukum-hukum cabang, termasuk haji itu. Jadilah mereka mukallafina biha. Mereka adalah orang-orang yang terbebani hukum dengannya. Kanal kafiru mukhatibina bil ahkamil far'iyah. Tak. Adalah orang-orang kufar, mereka itu terbeban, mereka itu diseru mukhatabin dengan hukum-hukum cabang. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan tidaklah mereka diperintahkan, umiru majhul, umiru karena jelas siapa yang memerintahkan, saking jelasnya tidak perlu disebut fa'ilnya, ya dimajhulkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali, ini adatul hasr, diawali dengan ma, kemudian ada illa untuk menunjukkan cuman itu perintahnya, dibatasi itu. Ya, diperintahkan untuk apa? Liya'budullaha, beribadah kepada Allah. Bagaimana halnya keadaan mereka ketika beribadah kepada Allah? Mukhlisin lahuddin, tunduk, ikhlas pada agama yang hunafa, lurus. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Kenapa ya wa yuqimu? Ya, di sini berarti majzum dengan hadfun nun, diganti dengan alif iwak namanya, karena dia ataf ke liya'budu. Liya'budu itu lam amr, agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini khusus ba'dal umum. Liya'budu itu umum, dipilih dua. Wa yuqimus shalah, dikhusus, disebutkan hukum khusus. Kalau liya'budu umum, ibadah secara umum, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Nah, dipilihkan di sini yuqimus shalah. Wawnya waw ataf,
kaliya'budu. Maka jadilah majzum dengan hadzfun nun, diganti dengan alif iwad. Itu menunjukkan bahwa as-shalah itu adalah ibadah yang memiliki keutamaan daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena dia disebutkan secara khusus. Al-khusus ba'dal am, ba'dal umum. Wa yu'tuz zakah. Zakat ini ibadah juga. Cuma dia ada dimensi ukhrawiyah, tapi ada juga dimensi insaniyah. Dari sisi penunaiannya dia perintah Allah, dia ukhrawiyah. Dia tauqifiyah, itu mahdhah. Tapi dari sisi manfaatnya, orang terima zakat, yang meroleh manfaat dari zakat, itu dimensinya dimensi insaniyah, ijtimaiyah, termasuk iqtisadiyah. Ya, ada aspek kemanusiaan, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi di sana. Karena kalau zakat itu dikelola dengan baik, kata Profesor Didin Hafizuddin, Indonesia itu bisa mengumpulkan 300 triliun setiap tahun dari zakat. Nah, 300 triliun itu bisa untuk membantu fakir, miskin, ya, orang terhutang, dan seterusnya. Itu bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang hari ini angkanya puluhan juta. Kalau menurut standar Bank Dunia. Standar Bank Dunia itu sekarang pendapatan di bawah $3 itu dianggap miskin. Dulu $2, sekarang naik ke $3. $1 16.000 berarti sekitar 49.000. Jadi kalau pendapatan per harinya itu di bawah 49.000 itu berarti termasuk miskin. Jadi kalau dalam satu keluarga, kami misalkan anggap gajinya 4 juta. Nah, istri 1, anak 6. Berarti 4 juta dibagi 6. Bagi 7. Ya, bagi 7. Anggap supaya gampang, namanya 4.900.000. Bagi 7, berarti 700. Per orang 700. Nah, 700 dibagi 30 hari. Berapa? 700.000 dibagi 30. Ada nggak 50.000? Berapa? Kalau 50.000 sekitar 25.000. Nah, berarti menurut Bank Dunia kami ini miskin. Padahal gajinya 4.900.000. Apalagi kalau gajinya cuma 2 juta. Tapi kalau 2 juta sendirian ya masuk kaya. Nah, ini tadi 4 juta sekian tapi menanggung 7 orang. Wa yu'tuz zakah. Innad dhamira fi qawlihi, sungguhnya dhamir pada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, raji'un ilal madhkurina fi awwali surah, itu kembali kepada apa yang disebutkan pada awal surah. Wa hum alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini kan surah Al-Bayyinat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu awal surah. Berarti tidaklah mereka diperintahkan. Itu maksudnya apa? Ya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Siapa ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Siapa musyrik? Ya Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Fatakunul ayatu dalatan ala annal ladzina kafaru ma'muruna bi'ibadatillahi ta'ala. Jadilah ayat ini dalatan, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka itu diperintahkan beribadah kepada Allah Ta'ala ala wajhil ikhlas, dalam bentuk yang ikhlas. Bi iqamatis salati wa ita'iz zakah, juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Unzur ila Safiyuddin Al-Armawi Al-Hindi fi kitabihi Nihayatil Wusul fi dirayatil usul. Nah, itu kitabnya. Qala Al-Qadi Abu Ya'la, wa hadha yadullu ala anna al-kufara ma'muruna bi iqamatis salati wa ita'iz zakati wasairil ibadati.
Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan seluruh ibadat. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitab Al-'Ubdah fi Ushulil Fiqh. Wa ma warada min al-wa'idi lil kufari wa'idan shadidan bil 'adzabi ala tarkil ahkamil far'iyah. Kemudian alasan keempat bahwa orang kafir itu juga mukhatab atau mukallaf itu adalah telah ada ancaman bagi orang kafir dengan ancaman yang keras, dengan azab, siksaan jika mereka meninggalkan hukum-hukum cabang. Qaulihi ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Surah Fusilat. Wa wailun, dan celakalah. Ya, dalam tafsir ada penjelasan wailun itu satu lembah daripada lembah di dalam neraka jahanam. Yang neraka jahanam pun minta perlindungan kepada Allah dari wail, dari lembah ini karena saking panasnya. Jadi neraka saja minta perlindungan kepada Allah atas lembah yang bernama Wa'il. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kecelakaan. Dicelakalah orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka ingkar. Wajhud dilalah, ya arah penunjukan, anallah ta'ala tawa'adal musyrikina ala syirkihim, bahwasanya Allah Ta'ala mengecam kemusyrikan mereka, ya, mengecam orang-orang musyrik, tawa'adal musyrikina, orang-orang musyrik ala syirkihim, disebabkan karena kesyirikan mereka, wa ala tarki ita'iz zakati, dan karena mereka meninggalkan menunaikan zakat. Fadalla dzalika ala annahum mukhatabuna bil iman wa mukhatabuna bi ita'iz zakati. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu juga diseru supaya beriman kepada Allah, dan mereka juga diseru untuk menunaikan zakat. Li'annahu la yatawa'adu ala tarki ma la yajibu 'alal insan. Karena Allah tidak mengecam, tidak mengancam meninggalkan apa yang tidak wajib atas manusia. Jadi kalau nggak wajib tidak dikecam. Ini kok dikecam? Ada kecaman dengan wailul lil musyrikin. Wail tadi. Berarti ini perkara yang apa? Wajib. Wala yukhatibu bihi. Kalau itu nggak wajib, Allah tidak akan mengkhitabnya. Fadalla dzalika ala annal kufara mukallafuna bil furu'i. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka itu mukallaf, dibebani dengan hukum-hukum cabang, yakni ita'uz zakah kalau pada ayat ini. Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Allah Ta'ala juga berfirman, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, salaka, berjalan. Ayat ini dikutip dalam kitab Syarhul Waraqat, sebagaimana kita sudah bahas, ya, dalam kitab Syarhul Waraqat juga kesimpulannya sama. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang musyrik mereka juga mukhatab, mereka juga mukallaf. Nah, dalilnya ini. Qalu namnakum minal musallin. Mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Naku itu dari kata kana yakunu, domirnya nahnu, jadi nakunu. Nah, tapi kemudian majzum boleh dimahdzub dua huruf sekaligus, ya, yakni huruf waw dan huruf nun. Harusnya kan nakun, nah tapi boleh menjadi naku. Jadi kalau antum cari di kamus, di tasrif, itu nggak akan ketemu. Nah, ini dijelaskan oleh guru. Antum mencari itu bertahun-tahun juga belum tentu dapat. Nah, guru yang sudah tahu tentang itu, ya, membaca lalu menyampaikan, nah, ke antum. Naku itu dari mana? Ternyata itu dari
kana, yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, sampai akunu, nakunu. Nakunu asalnya, tapi waw dan nunnya dihilangkan, jadi naku. Antum mau cari tasrifnya nggak akan ketemu. Nah, itu pentingnya guru mengajarkan jalan pintas, mengetahui. Kami tidak minal musallin, jadi kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga bukan termasuk orang yang memberikan makan orang miskin. Bahkan kami yang memiskinkan orang-orang di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan sistem kapitalis yang kami buat, menjadikan para kapital itu menguasai objek-objek vital sumber daya alam, ya, sehingga akhirnya mereka kaya, makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, kalaupun kami bantu hanya segelintir atas nama CSR, ya, untuk membantu, tapi yang kami miskinkan itu lebih banyak. Nah, neraka sakor di tempatnya tuh. Nah, syarah begini nih nggak ada nih kalau di kitab, karena dulu belum terjadi hegemoni kapitalisme. Hegemoni kapitalismenya kan sekarang. Jadi bisa tidak memberi makan itu dalam arti personal. Tapi bisa juga secara sistemik. Dengan diterapkannya sistem kapitalis itu menyebabkan orang miskin, ya, tidak bisa makan. Nah, itu juga menjadi sebab masuk dalam neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami membicarakan perkara batil bersama orang-orang yang batil, yang orang yang melakukan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami akan mengazab pada hari pembalasan, hatta atanal yaqin, hingga yakin, ya, kematian datang kepada kami. Hadza yadullu ala annahum mu'aqabuna ala tarki salati wa tarki it'amil miskini. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mu'aqabun, ya, orang-orang yang disiksa. Kalau mu'aqibun yang menyiksa, ini isim maf'ul, mu'aqabun, mereka disiksa karena meninggalkan salat, meninggalkan memberi makan orang miskin. Li'annahu law lam yakunu ma'murina bihima lam yakunu mu'adzibaini ala tarkihima, atau mu'adzibina ala tarkihima. Li'annahu, karena sungguhnya ia, laulam yakunu ma'murin, andai mereka itu tidak diperintahkan bihima, untuk melaksanakan sholat dan memberi makan orang miskin, tentu mereka tidak disiksa. Lam yakunu mu'adzibin. Ini isim kananya waw jamaah, mu'adzibin itu khobar yakununya. Ala tarkihima, karena meninggalkan keduanya. Apa keduanya itu? Apa Fikrul? Keduanya itu apa pada ayat tadi? Apa? Salat dan beri makan orang miskin. Idh ma laysa biwajibin la iqaba ala tarkihi. Idh, karena tidaklah itu perkara yang wajib. Kalau itu bukan perkara yang wajib, la iqaba ala tarkihi, tentu tidak ada siksa atas orang yang meninggalkannya. Sama dengan tadi, tidak ada kewajiban kalau tidak ada celaan. Nah, dicela itu menunjukkan adanya kewajiban. Ini ada siksaan, ya, ini masuk neraka sakor. Berarti itu perkara yang wajib. Yang wajib siapa yang diwajibkan? Ya, semua, termasuk orang kafir. Wala madkhala lahu aidan fi taghlidil iqabi, dan tidak pula madkhal, perkara yang masuk baginya, fi taghliz, ghilazun syadidun, ya, yang keras siksaannya. Fa inna taghlidha naw'un minal iqabi aidan, karena taghlidh, ancaman yang keras, itu naun, termasuk jenis daripada siksaan juga.
fala yuhsinu dzikruhu fi mustanadil iqabi, maka tidak bagus menyebutkannya pada sesuatu yang disandarkan pada siksaan. Wa qala ta'ala walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Surah Al-Furqan. Dan orang-orang yang mengajak, ya, menyeru menyembah ma'allah, bersama Allah, ilahan akhara. Jadi dia nyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan yang lain. Ya, kalimatnya ma'allah, yaitu orang-orang musyrik. Dia mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta langit dan bumi, tapi pada saat yang sama mereka menyembah ilahan akhara, Tuhan-Tuhan yang lain. Di surah Az-Zumar kan mereka ditanya, Allah menyatakan, wala in sa'altahum, dan jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, niscaya pasti, lamnya lam taukid ditambah nun taukid musyaddadah, di depan lam taukid, di akhir ada nun musyaddadah, nun yang ditasydid. La yaqulunna, niscaya pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Jadi mereka mengakui Tuhan pencipta langit dan bumi Allah, tapi mereka bersama Allah, ya, mereka membuat andadan min dunillah atau ilahan akhara pada ayat ini, Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu syirik. Lalu ada berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manaf, ada Hubal. Percaya pada jimat, pada keris. Nah, seolah-olah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan kehendak benda itu sendiri, bukan karena kehendak Allah. Syirik. Meyakini obat ini bisa menyembuhkan dengan kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Allah. Syirik. Karena menganggap bahwa benda itu bisa memberikan manfaat dan mudarat atas benda itu sendiri tanpa menyandarkannya kepada Allah. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu satu poin. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang hak. Nanti dalam hadis dijelaskan membunuh dengan hak itu bagaimana, yaitu membunuh karena ada pelanggaran syariat. Satu, karena dia berzina dan zinanya zina muhson, itu hak. Jadi syariat melarang membunuh jiwa, tapi ada taksis dari syariat tentang bolehnya membunuh jiwa. Bukan hanya boleh, bahkan wajib. Siapa tadi? Satu, orang berzina dengan zina muhson. Yang kedua, orang yang membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak hak, maka itu hak untuk dibunuh. Paham ya? Wajib dibunuh. Kecuali ada pemaafan dari keluarga. Membunuh orang dengan sengaja itu bighairi hak, maka hak untuk dibunuh. Kecuali ada pemaafan ahli waris. Dan yang ketiga, murtad dari Islam, diberi kesempatan bertobat,
tapi dia tidak bertobat, maka itu hak untuk dibunuh. Hak bermakna wajib. Nah, tapi kalau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat ini, maka tidak boleh dibunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yaznuna, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan itu, melakukan tiga hal ini, kan dilarang tadi tiga hal itu, tapi kok malah menyekutukan Allah, membunuh, berzina, ya, yalqa athama, berarti dia telah melakukan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dan akan dilipat gandakan baginya siksaannya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan muhana, keadaan hina. Ya kah Hilmi? Ya kah? Apa arti muhana tadi? Apa Mi? Terlewat. Hada nassun fi mudha'afati azabi. Hada nassun fi mudha'afati azabin. Ini adalah nas yang menjelaskan tentang dilipat gandakannya azab. Man jami'a baina hadzal mahzurat, bagi orang yang menghimpun larangan-larangan ini, mahzurat, larangan-larangan ini. Tiga, dia sudah kafir, membunuh, berzina pula. Orang-orang Israel tuh, ya, para kera-kera Israel tuh, ya, mereka kafir kepada Allah, membunuh kaum muslimin. Nah, itu double itu. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Siksaannya dilipat gandakan. Wahiyal kufru wal qatlu waz zina, yaitu mahzurat yang dimaksud adalah kafir, ya, ingkar, membunuh, berzina. Wa hadza yadullu ala anna zina wal qatla yadkhulani fihi. Ini menunjukkan bahwasanya zina, membunuh, keduanya masuk di dalamnya. Fathabata kaunu dzalika mahzuran alaihi, dan telah tetaplah keberadaannya itu mahzuran, dilarang atasnya. Mimma yaqtadi annal kafira mukhatabun wa mukallafun bi furu'is syar'iyyati. Ini menuntut, ya, menunjukkan bahwasanya orang kafir itu mukhatab, dia juga diseru, wa mukallaf, dan dibebani dengan cabang-cabang syariat, ya, tadi zina dan membunuh. Wa qala ta'ala alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang mereka itu kafaru, ingkar, kafir, wa saddu, sudah kafir, saddu, menghalang-halangi orang, an sabilillah, dari jalan Allah. Orang hendak menerapkan syariat dihalang-halangi, orang hendak berdakwah dihalang-halangi, dipersekusi, dituduh inilah, tuduh itulah. Maka zidnahum, kami akan tambahkan kepada mereka azaban fauqal azabi, siksaan di atas siksaan. Kalau ada wahnan ala wahnin, berat di atas berat, ini ada azaban fauqal azabi, siksaan di atas siksaan, ya, berat siksaannya. Bima kanu yufsidun, disebabkan karena kerusakan yang mereka lakukan. Dari kata afsada yufsidu. Afsada yufsidu, yufsidu, yufsidani, yufsiduna. Itu tasrifnya. Ai adzaban bi kufrihim wa adzaban bi saddihim an sabilillah, yaitu siksaan disebabkan karena kekufuran mereka, dan siksaan disebabkan karena penghalangan mereka dari jalan Allah. 38 itu tafsir An-Nasafi, ya, Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Para ulama itu kalau nulis kitab bersajak,
Imam An-Nasafi itu punya kitab tafsir judulnya Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Walau lam yakunu mukallafin bil furu'i ma audanahumullahu wa'idan syadidan bil adzabi ala tarkiha. Kalau mereka itu tidak dibebani dengan cabang-cabang syariat, tidaklah Allah mengecam mereka dengan kecaman yang berat, dengan azab, ya, jika mereka meninggalkannya. Jika mereka tidak meninggalkannya, maksudnya meninggalkan kekafiran dan saddun an sabilillah. Qala Ibnu Hazmin wa nassun jaliyun ala luzumi syara'il islami kulliha lil kuffari kal luzumiha lil mu'minin. Ini adalah nassun, inilah nas yang jelas, yang sharih, jaliyun, ya jelas. Ini nas itu sendiri sudah jelas, ditambah jaliyun, sifat jalli, ya jaliyun itu menunjukkan sangat jelasnya. Ini namanya uslub mubalaghah. Jadi Ibnu Hazm ingin menggunakan uslub mubalaghah dengan mendobelkan. Nasun itu sudah maknanya jelas, jaliyun itu juga jelas. Tentang apa? Ala luzumi syara'il islami, tentang wajibnya syariat Islam kulliha, seluruhnya bagi orang kafir, sebagaimana juga lazimnya atau wajibnya syariat Islam itu bagi orang-orang beriman. Amin dzalika yatabayyanu annal kufara mukhatabuna bisyari'ati kulliha usulan wa furu'an. Atas dasar ini maka jelaslah bahwasanya orang-orang kafir mereka juga mukhatabun. Mereka orang-orang yang diseru dengan syariat seluruhnya, baik usul maupun furu'nya, baik pokok maupun cabangnya. Wa annallaha sayu'adzibuhum ala adamil imani wa ala adamil qiyami bil ahkami. Dan sesungguhnya Allah akan mengadab mereka karena tidak berimannya mereka dan tidak melakukan hukum-hukum Allah. Famin haitsul khitabu la syakka annahum mukhatabuna bil ahkam. Dari sisi khitab pada ayat-ayat tadi, la syakka, tidak ada keraguan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mukhatabun, diseru dengan hukum-hukum Allah. Wa ammal mukallafuna bil ahkami min haitsul qiyamu bil ahkami fihi farqun bainal muslimina wal kafirina. Adapun mukallaf, tadi itu mukallaf beban, pembebanan secara umum. Nah, tapi mukallaf dari sisi hukum-hukum, dari sisi terhadap hukum-hukum, min haitsul qiyamu, dari sisi siapa yang mesti melakukannya. Yang melakukannya maka dia akan sah amalnya, ya. Atau kalau dia tetap melakukan maka tidak sah amalnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka ada farqun, ada perbedaan antara bainal muslimina wal kafirin, antara orang muslim dengan orang kafir. Fal muslimuna yaqumuna bil ahkami syar'iyyati kulliha, maka orang-orang muslim mereka mengerjakan hukum-hukum syariah semuanya. Wa tutabbaqu alaihim, dan hukum-hukum syariah itu diterapkan atas mereka, atas kaum muslimin. Jami'uha, tergantung, kalau ke alaihimnya berarti jami'iha. Tapi kalau kepada tutabbaku, ya, yakni ya dia taukid daripada naibul fa'il, ya jami'uha. Ya bisa dibaca jami'iha, bisa dibaca jami'uha. Tapi mungkin yang paling dekat ke alaihim berarti ke jami'iha. Ya, kita ambil yang dekat, biasanya begitu. Taukid itu kepada yang dekat. Alaihim artinya kepada mereka semuanya.
Sama dengan ayat itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nah, kafah itu kemana? Kepada silmi atau kepada ya ayyuhalladzina amanu? Kemana? Silmi. Ya, ada ikhtilaf mufassirin. Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan kafah itu kepada ya ayyuhalladzina amanu. Berarti artinya wahai orang beriman semuanya, masuklah kalian ke dalam Islam. Nah, gitu maknanya. Kalau kafah itu ya kembalinya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau kepada fisilmi berarti ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafatan. Berarti setiap mukmin itu diseru untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Paham ya bedanya ya? Paham ya? Nah, ini perlu dijelaskan karena kadang kita taunya fisilmi. Padahal dalam tafsir ada yang kembalinya itu kepada ya ayyuhalladzina amanu. Meskipun kata Imam Ibnu Katsir yang rajih dari dua pendapat ini adalah kembalinya kafah itu kepada fisilmi. Silmi bimana Islam. Nah, itu pendapat yang terkuat. Tapi bahwa ada pendapat lain itu kita mesti paham, mesti mengerti. Ya, berarti mesti belajar. Nah, mesti banyak baca, ya, banyak ngaji. Nah, sama tadi ini jami'iha itu atau jami'uha kembalinya kemana? Insyaallah ke alaihim ya Allah taala. Min qibali daulati duna ayyi istisna'i. Duna ayyi istisna'a. Ya, seluruhnya di sisi daulah, ya di hadapan daulah tanpa adanya pengecualian. Dibaca istisna'a karena dia ismul ladzi la yansarif. Termasuk ismul ladzi la yansarif. Wa yu'aqabuna ala tarkiha, dan mereka ya yang tidak menerapkan hukum Allah akan diadab. Wa ammal kafiruna fihi tafsil. Adapun orang kafir padanya itu ada tafsil, ada rincian dalam hal pelaksanaannya. Ya, perhatikan kata-katanya pada tutabbaqu alaihim tadi itu ya. Yaqumuna bil ahkami syar'iyyati kulliha wa tutabbaqu alaihim jami'nya. Ini dalam hal pelaksanaannya. Min qibali daulah. Ya, di hadapan negara. Negaranya negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Karena kalau negaranya bukan negara Islam, orang mau sholat nggak sholat kan nggak ada urusan. Betul tidak? Wali kota Banjarmasin itu Pak Ibnu Sina itu paling banter mengeluarkan surat edaran anjuran untuk sholat 5 waktu berjamaah. Levelnya sampai anjuran. Padahal kalau anjuran itu tugasnya ulama, tugasnya tuan guru. Menyampaikan tarhib wa targhib, bukan cuma anjuran. Ya, anjuran itu levelnya di bawah tarhib wa targhib. Kalau tuan guru kan aqimus shalah, ya, maka fadilahnya begini-begini. Itu targhib. Kalau nggak sholat, ancamannya begini-begini. Itu lebih kencang daripada seruan seorang wali kota. Jadi makomnya wali kota itu bukan anjuran, bukan tarhib wa targhib. Makomnya wali kota itu sudah ke tatbiq wa tahkim wa ta'dzib fi dunya. Ya. Makomnya wali kota itu sudah penerapan apa tadi? Apa? Tahkim, penerapan hukum sampai kepada hukuman. Itu tugasnya penguasa itu menghukum. Kalau ikut menyeru ya gak usah jadi wali kota, mending jadi ustadz, lebih didengar orang. Ya, penguasa itu tugasnya tatbik,
Jadi harusnya mengeluarkan edaran begini. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi yang tidak melaksanakan ketahuan terbukti maka akan dikenakan sanksi dengan pidana kurungan minimal 3 bulan. Nah, misalkan begitu. Itu baru tepat. Makomnya hakim itu begitu. Makomnya penguasa itu begitu. Itu maksudnya min qibali daulah. Nah, dengan begitu syariat ini akan tegak. Kalau nggak begitu, ya nggak bisa. Kita cuman bisa ceramah, nasihat, ya, tanpa merendahkan karomah guru-guru kita. Ya, sehebat-hebatnya tuan-tuan guru di tanah Banjar ini, kalau makomnya hanya makom seruan, ya tausiah, mau'izah hasanah, ya begitu yang terjadi. Yang nggak sholat tetap banyak. Itu baru sholat. Tapi kalau pakai helm, nggak usah pakai mau'izah hasanah, nggak usah pakai tarhib atau targhib minal ulama, minal aulia. Langsung saja ketok palu undang-undang tentang aturan mengenakan helm. Apa yang terjadi? Nggak ada yang berani keluar ke jalan raya tanpa pakai helm. Kecuali santri MDM aja yang jalan ke jalan Berangas nggak pakai helm. Alasannya sudah pakai kupiah. Ya. Nah, nggak benar juga itu. Itu juga tidak benar. Ya, Habibi ya. Mana Habibi? Sampai ke jembatan Basit pula kada helm. Nah, ya nggak benar. Meskipun itu tidak ada perintah syariat, tapi di sana ya ada pertimbangan maslahat, ada pertimbangan mudarat. Jadi ada rincian kalau untuk orang kafir. Al-awwalu yang pertama qiyamuhum bil ahkami min anfusihim duna ijbarin. Laksanaan hukum syariat atas mereka pada diri mereka tanpa ada ijbar. Ada paksaan. Fahuwa nau'ani, dan itu ada 2 jenis. Al-ahkamul lati yushtaratu fi adaiha al-islamu bin nasis syari', yaitu hukum-hukum yang disyaratkan pada pelaksanaannya Islam. Ya, statusnya muslim. Berarti dia harus pindah agama ke Islam. Binasi syari', dengan nas pembuat syariat. Ya Jabri ya. Jangan bersandar, termasuk soal adab. Maju. Oh ya Jabri, dengarlah. Maju. Antum pilih maju atau keluar? Hah? Nah. Kalau kada kau dipadahi keluar. Elok, jangan sampai 2 kali madahi, sekali aja. Suruh maju. Jangan bersandar. Sudah dipadahi di kitab Tazkiratus Sami. Mun kada kau dipadahi keluar. Mithlul haji, misalnya haji. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis akidahnya, najis pemikirannya. Fala yaqrabul masjida, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, di sini ada pensyaratan ibadah haji itu harus muslim. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena jangankan melakukan ibadah haji itu, di antara rukunnya adalah tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i itu di mana dilakukan? Di mana? Di mana? Masjidil Haram. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan tawaf dan sa'i
sementara mereka saja dilarang untuk mendekati Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Surah Taubah. Makanya surah Taubah itu surah tegas, tidak pakai basmalah. Satu-satunya surah yang tidak diawali dengan basmalah adalah surah Taubah atau suratul Baro'ah. Ya, karena isinya itu tentang ketegasan. Termasuk ini, ketegasan fala yaqrabul Masjidil Harama ba'da amihim hadza. Ya, termasuk masalah helm tadi sudah dinasihati, sudah disampaikan. Lah, masih antum melanggar, nahnu bari'ah minkum. Kami berlepas diri atas kalian. Itu saja sudah. Kalau kada kau dipadah-padahi lagi. Ya, kami berlepas diri. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahkan kami. Kalau ada apa-apa jangan salahkan kami. Kami sudah menasihati, menegur berkali-kali. Ketegasan. Sebagaimana surah Taubah ini berisi tentang ketegasan. Wa kadzalika as-salatu waz-zakatu was-siyamu wasairul ibadati. Demikian pula salat, zakat, siam dan seluruh ibadah. Fa innahu la yajuzu lahum al-ityanu biha wa yumna'una minal qiyami biha. Sungguhnya mereka itu tidak boleh melakukan itu, ya ibadah-ibadah itu, dan mereka dicegah atau dilarang dari melakukannya. Mithlu dzalika kaunul kafiri hakiman 'alal muslimina liqaulihi ta'ala. Semisal hal itu adalah tidak bolehnya orang kafir itu menjadi hakim, menjadi penguasa atas kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْعَلَ lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman. Ini ayat yang melarang orang kafir jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, mungkin juga termasuk camat. Ya, tafsir yang kedua, al-ahkamul lati la yushtaratu fi adaiha al-islamu. Hukum-hukum yang tidak disyariatkan, tidak disyaratkan pada pelaksanaannya Islam. Jadi tidak harus muslim. Tapi kalau sholat, zakat, haji, ya menjadi penguasa tadi itu syaratnya harus muslim. Seperti apa? Kaqitalil kufari ma'al muslimin. Seperti berperangnya orang kafir bersama orang-orang Islam. Orang kafir ikut berperang dalam pasukan kaum muslimin, dipimpin oleh kaum muslimin, bukan kaum muslimin yang dipimpin oleh orang kafir. Ya, itu makna kita lil kufari ma'al muslimin. Bukan kafir melawan muslimin, bukan, tapi orang kafir ikut berperang di bawah komando kaum muslimin. Wa mimma yadullu ala jawazil isti'anati bil musyrikina an Quzmani anna Quzman ya kharaja ma'a ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama yauma Uhudin wa huwa musyrikun, ya, faqatala thalathatan min bani Abdil Dar hamalata liwa'il musyrikin hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajiri, rahul Bukhari. Bujuriakan. Mimma yadullu ala jawazil istinaati, itu menunjukkan, ya berdasarkan apa yang menunjukkan bahwasanya boleh, ya, bantuan isti'anah bil musyrikin, orang-orang musyrik, orang musyrik membantu kaum muslimin dalam perang. Syukran. Anna Quzman, jadi ada orang namanya Quzman,
Kharaja, dia keluar, ma'a ashabin Nabi, bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Perang Uhud. Nah, Quzman ini namanya Quzman ibnu Haris, ya, Quzman ibnu Haris. Dia itu musyrik. Dan dalam perang Uhud dia berhasil membunuh 3 orang dari Bani Abdul Dar. Dan dia itu hamalata liwa'il musyrikin. Dia itu membawa bendera orang musyrik. Sampai Nabi kita bersabda, wa innallaha, sungguhnya Allah, la yu'ayyidu hadzal dina, tidak menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan laki-laki yang fajir. Fa innahu yastamilu 'alal muslim wal kafir. Nah, fajir itu siapa? Bisa jadi mencakup orang muslim yang tidak taat kepada syariat, itu fajir. Dan yang kedua yang jelas adalah orang kafir. Jadi Nabi sebenarnya agak-agak senang gitu ya. Tapi boleh. Qala Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i, berkata Ibnu Mulaqqin, ulama mazhab Syafi'i, wa fihi, pada ucapan Nabi ini ada jawazul isti'anati bil musyrikina fi qitalil kufar wa huwa madhhabuna wa ajazahu Ibnu Habib. Di sini ada penjelasan tentang kebolehan orang musyrik itu membantu dalam memerangi orang kafir. Jadi misalkan Palestina itu dibantu oleh Rusia, Vladimir Putin, ya, melawan Israel. Nah, itu boleh-boleh saja. Orang kafir membantu. Dan ini adalah berdasarkan tadi itu riwayat Quzman bin Haris yang membantu kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi catatannya di bawah komando kaum muslimin. Bukan kaum muslimin dikomando oleh orang kafir. Karena faktanya dulu pada perang Uhud, orang kafir itu di bawah komando kaum muslimin. Ibnu Habib juga membolehkan hal ini. Wa kasyahadati minal kafiri fil amwali, dan juga adalah persaksian orang kafir dalam hal harta. Liqaulihi ta'ala, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah ithnani dzaw adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi. Wahai orang yang beriman, syahadatu bainikum, hendaklah ada persaksian di antara kalian, idza hadara ahadakum al-mautu, jika kematian telah mendatangi salah seorang di antara kalian. Jadi fa'il itu al-maut, bukan ahadukum. Jadi bukan kalian mendatangi kematian. Jadi tidak idza hadara ahadakumul mauta, tapi idza hadara ahadakumul mautu. Jadi yang fa'il subjeknya itu kematian. Jika kematian mendatangi kalian. Jadi kita ini dikejar-kejar oleh kematian. Bukan kita yang mengejar-ngejar kematian. Andai kita ingin mati, kalau belum saatnya mati, ya nggak mati. Mau loncat dari gedung, mau minum racun, ya, mau nembakkan diri dengan pistol, tiba-tiba nggak fungsi pelatuknya. Karena belum saatnya mati. Tapi kalau sudah saatnya mati, nggak usah dicari-cari, dia datang sendiri. Jadi idza hadara ahadakumul mautu. Nah, hina wasiyah, ketika ada yang berikan wasiat soal harta, ya, ini saya wasiatkan harta saya ini kepada fulan bin fulan, maka hendaklah dihadiri ithnani, 2 orang, dzawa adlin minkum, yang memiliki keadilan, sifat keadilan minkum, dari kalian. Minkum di sini tentu adalah orang beriman, karena ya ayyuhalladzina amanu. Jadi minnya itu minkum, kumnya itu kepada ya ayyuhalladzina amanu. Atau akharani min ghairikum, atau
dua orang lain min ghairikum berarti min ghairi muslimin, min ghairi mu'minin, berarti boleh orang kafir. In antum darabtum, tapi ada syaratnya. In itu syarat. Jika kalian sedang safar, ya, melakukan perjalanan di muka bumi. Fa qauluhu ta'ala minkum ay minal muslimin. Minkum maksudnya dari kaum muslimin. Wa qalu au akharani min ghairikum ay min ghairil muslimin. Itu selain dari kaum muslimin. Wa fit tibbi, itu sudah selesai kasyahadah. Wa fit tibbi, dan dalam pengobatan, wa ghairihima, dan selainnya, minal ahkamil lati la yushtaratu fil qiyami biha al-islamu. Hukum-hukum yang tidak disyaratkan dalam pelaksanaannya Islam. Fa innahu yajuzu lahum al-ityanu biha wa la yumna'una minal qiyam. Boleh mereka melakukannya dan tidak dilarang untuk melakukannya. Jadi ini terhadap orang kafir, pelaksanaan hukum Islam itu ada rincian. Kalau disyaratkan Islam, poin pertama, maka mereka tidak boleh melakukan. Kalau mereka melakukan tidak sah. Supaya sah bagaimana? Supaya mereka bebas dari taklif, karena semuanya itu secara umum ditaklif. Ini dalam hal itian, dalam hal ada pelaksanaannya. Ya mereka berarti harus masuk Islam. Jadi kalau mau selamat, ya masuk Islam. Gitu aja solusinya. Wahai Paus Benediktus, wahai Paus Fransiskus, kalau Anda mau selamat, masuk Islam. Aslim, taslam. Baik taslam fid dunia maupun taslam fil akhirah. Nah, tapi kalau tidak disyaratkan Islam, seperti berperang, tadi bantu kaum muslimin, persaksian, pengobatan, dan lain sebagainya, selama tidak disyaratkan Islam, boleh mereka melakukan. Jadi kalau ada orang kafir, jadi bupati, wali kota, gubernur, tidak sah secara syariat. Karena tadi disyaratkan harus muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Asani yang kedua. Kita selesaikan. Taklifuhum bil ahkami jabran. Yang tadi itu kan biduni ijbarin. Di kalimatnya mana tadi? Itu. Al-awwal qiyamuhum bil ahkam min anfusihim duna ijbarin. Ini rincian pertama bagi orang kafir. Nah, rincian kedua, taklifuhum, pembebanan pada mereka, pada orang bil orang kafir, bil ahkami, terhadap hukum-hukum syariah, jabran anhum, dipaksa mereka, minad daulah, negara yang memaksa mereka. Wa huwa nau'ani, itu juga ada dua jenis. Al-awwal al-ahkamul lati lam yakun al-islamu syaratan fi sihhatiha. Hukum-hukum yang tidak mensyaratkan Islam, ya, dalam sahnya pelaksanaannya. Kal hukmi fil muamalati wal uqubati wa ghairiha fatutabbaqu alaihim ahkamul islami wa yujbaruna alal qiyami. Hukum-hukum seperti muamalah, jual beli, ya kan? Kemudian ukubat, hukum sanksi, membunuh, hukum bunuh bagi pembunuh tadi misalkan, dan sebagainya, maka diterapkan atas mereka hukum-hukum Islam dan dipaksa untuk melaksanakannya biha. Wa yu'aqabuna ala tarkiha, dan akan dihukum kalau meninggalkannya, melanggarnya. Wa yalzimuna biha, mereka terikat dengannya, kama yalzimul muslimun, sebagaimana kaum muslimin juga terikat. Wa dzalika li anna syarata ahli dhimmati al-khudu'u li ahkami syar'i. Yang sedemikian itu karena syarat ahli dhimmah itu mereka mesti tunduk, khudu' li ahkami syar'i, pada hukum-hukum syariat. Qala ta'ala, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, hingga mereka menunaikan jizyah itu dari tangan mereka dan mereka menyerahkannya dalam keadaan saghirun, ya, tunduk. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi itu mensyaratkan harus dinamai dengan jizyah. Satu. Dan yang kedua, penyerahannya harus dengan saghirun, dengan hina. Kalau mazhab Syafi'i tidak mesti dinamai jizyah, boleh dinamai dengan zakatul mudha'afah.
dan penyerahannya tidak harus dengan nunduk-nunduk menunjukkan kehinaan, tapi yang penting dia tunduk pada syariat. Ya, penjelasan itu ada dalam kitab Nizamul Islam. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ai wa hum khadi'una li ahkamil Islam. Ya, ini mereka tunduk pada hukum-hukum Islam. Berarti ini yang diambil pendapat mazhab siapa? Syafi'i. Yang penting mereka tunduk pada hukum Islam. Fakullu hukmin syar'iyyin warada khitaban lil muslimina fi anzimatil mujtama'. Dan setiap hukum-hukum syariat yang datang, yang ada seruan bagi kaum muslimin pada sistem kemasyarakatan seperti iktisadi, ekonomi, ijtimai, sosial, wa ghairihima, dan selain keduanya, yutabbaqu ala kulli may yahmilu tabi'iyyata. Maka akan diterapkan hukum-hukum ini kepada siapa saja yang memiliki hak kewarganegaraan. Musliman kana am ghaira muslimin, baik dia muslim maupun non muslim. Yustasna min dzalika mastasna syar'u min tatbiqi wa laysa minal mukhatabati. Nanti akan dikecualikan dari mereka siapa yang dikecualikan oleh syariat dalam hal pelaksanaannya, penerapannya, dan tidak dalam hal perseruannya. Khalas, biar cepat. Wal ahkamul lati kana al-islamu syartan fi sihhatiha au aqarrahumur rasulu au ajma'as sahabatu ala iqrarihim ala adamil qiyami biha. Yang kedua adalah hukum-hukum yang Islam itu menjadi syarat sahnya, atau adanya persetujuan Rasul, atau adanya persetujuan ijma'us sahabat ajma'as sahabatu, sahabat telah berijma ala iqrarihim, atas persetujuan mereka, ala adami qiyami biha, tentang tidak dilaksanakannya hukum-hukum tersebut. Fa innaha la yujbaruna 'alal qiyami biha, maka orang-orang kafir mereka tidak dipaksa dalam pelaksanaannya. Wala tutabbaqu 'alaihim min qibalil khalifah, dan tidak diterapkan atas mereka di hadapan khalifah. Wala yu'aqabuna 'ala tarkiha, dan mereka tidak disiksa kalau meninggalkannya. Fala yujbaruna 'ala dukhulil islami, mereka tidak dipaksa untuk masuk dalam Islam. Idza kana min musyrikayil arabi ghairi ahlil kitabi, ya, kecuali jika mereka itu adalah musyrik Arab, ya, yang bukan ahlul kitab. Jadi kalau musyrik Arab tinggalnya di Jaziratul Arab, khususnya ya di Jaziratul Arab, ya, maka mereka itu dipaksa untuk masuk dalam Islam. Itu pengecualian. Apa dalilnya? Wa dzalika liqaulihi ta'ala la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam perkara agama. La huruf nafi ahli jinsi, ikraha nakirah, maka itu yufidul umum. Bentuk larangan apapun tidak boleh dilakukan untuk memaksa masuk dalam Islam. Kecuali tadilah illa idza kanu min musyrikayil arabi ghaira ahlil kitabi. Min musyrikil arabi, bukan musyrikai. Min musyrikil arabi, ya, ghairi ahlil kitab, selain ahli kitab. Jadi di Mekah, di Arab itu tidak boleh ada orang musyrik. Kalau Kristen, Yahudi bisa. Tapi kalau penyembah berhala itu musyrik. Hindu, Buddha nggak boleh di sana. Konghucu nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Tapi kalau ahli kitab masih boleh. Nah, itu di Jazirah Arab secara umum. Adapun di tanah haram itu tidak boleh sama sekali ada orang kafir, baik musyrik maupun ahlul kitab. Nah, itu hukum khusus untuk tanah haram, ya, tanah suci Makkah dan Madinah. Naam, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, wa li iqrari Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kufaru fil Yaman 'alal baqai 'ala dinihim waqtafa bi akhdhi jizyati minhum. Dan juga berdasarkan ikrar Nabi, persetujuan Nabi, bahwasanya ada orang kafir di Yaman tetap dalam agamanya, cukup mereka membayar jizyah. Wala yukallafuna bi salatil muslimin, maka mereka tidak dibebani untuk salat sebagaimana kaum muslimin. Wala yumna'u min ibadatihim, mereka tidak dilarang untuk beribadah, ya, menurut aturan agama mereka. Wala yutabbaqu alaihim hukmul jihad, tidak diterapkan atas mereka hukum jihad. Tidak wajib mereka berjihad, tapi kalau mau membantu kaum muslimin berjihad boleh. Sebagaimana tadi siapa? Qazman bin Haris.
Wala yujbaruna ala tarkil khamri. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan khamr. Boleh minum khamr asal di tempat tertutup. Tidak pamer, tidak terbuka, apalagi diposting, termasuk tidak diposting di sosial media. Wa ghairu dzalika min al-ahkamil lati thabatat bin nasi annahu subitat bin nasi annahum la yujbaruna 'alaiha. Dan yang selainnya dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan nas bahwasanya mereka tidak dipaksa dalam hal pelaksanaannya. Wastusnia dan dikecualikan min dzalika musyrikul arabi, orang-orang musyrik Arab, ghairu ahlil kitabi, selain ahli kitab, liqaulih ta'ala qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mukhallafin, ya minal a'rabi, bagi orang-orang yang mukhallafin, yang khalaf, tertinggal, minal a'rab, dari orang-orang Arab Badui, satud'auna ila qaumi uli ba'sin syadidin, akan diajak ya memerangi, kalian akan diajak memerangi kepada satu kaum yang punya ba'sin syadidin, kekuatan yang besar. Tuqatilunahum au yuslimuna, kalian akan memerangi mereka atau mereka berislam. Pilihannya cuma dua, diperangi atau Islam. Surah Al-Fath ayat 16. Wa hiya khassatun bil musyrikina min arabi ghairi ahli kitabi. Ini khusus bagi orang-orang musyrik yang musyrik Arab, ya, yang tinggal di Jazirah Arab selain ahlul kitab. Wa anil Hasan, dari Hasan qala amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu qatalal arabu alal Islam. Nabi kita memerintahkan untuk memerangi, agar diperangi, yuqatala, agar bangsa Arab itu diperangi alal Islam, di atas Islam. Wala yuqbalu minhum ghairuhu, tidak diterima dari mereka selainnya, selain Islam maksudnya, yang diterima hanya Islam. Wa amara an yuqatala ahlul kitabi, dan Nabi memerintahkan agar diperangi, siapa diperangi? Ahlul kitab alal Islam, ya. Fa in abau, tapi kalau mereka menolak, nggak mau masuk Islam, fal jizyah. Fa in abau, jika mereka menolak, maka gantinya adalah jizyah. Kalau bayar jizyah, mereka tidak diperangi. Kalau bayar jizyah, mereka dilindungi. Gitu. Jadi ahlu zimmah. Nah itu dalam kitab Al-Marasil di Abi Dawud, kitab kumpulan hadis-hadis mursal, ya, hadis yang tabi'in menggugurkan sahabat. Nah, itu disebut hadis mursal yang dihimpun oleh Imam Abu Dawud. Nah, demikian hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ika ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.